Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Meilinda dengan NIM 211FI03007, kelas FA1 Anestesiologi Universitas Bhakti Kencana. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan korupsi. Baik, sebelum kita membahas tentang upaya pencegahan korupsi, apa sih korupsi itu? Korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusakkan karena merugikan negara dan masyarakat luas. Perilaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal keuangan atau kekuasaan, pengkhianatan amanat terkait pada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya, serta melakukan pelanggaran hukum. Lalu, menurut KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam 5 tahun terakhir, termasuk tahun ini, kerugian negara Indonesia akibat korupsi sangatlah tinggi dan meningkat. Bahkan, dari hasil evaluasi KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, ada 3 hal utama terjadinya korupsi. Yang pertama, pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Sektor ini sangat rawan terjadinya korupsi. Yang kedua, masalah perizinan. Terjadinya pertemuan antara pemohon dan pemberi izin membuka peluang terjadinya korupsi. Yang ketiga, sistem anggaran. Terjadinya markup karena adanya permintaan fee atau biaya untuk pemberi kerja kepada si penerima kerja. Nah, akibatnya, kasus korupsi di Indonesia menjadi meningkat dan dapat berdampak kepada masyarakat. Contohnya seperti hilangnya rasa percaya masyarakat kepada politikis atau demokratis, harga di pasaran menjadi naik drastis, menurunnya investasi dan meningkatnya angka kemiskinan. Sekarang, bagaimana sih upaya kita atau upaya pencegahan korupsi agar tidak terus meningkat di Indonesia? Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi seperti KPK yang semakin diperkuat. Yang kedua, memantau kinerja pemerintah seperti lihat di berita atau TV, koran, tentang kinerjanya bagaimana. Nah, yang ketiga, mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum ataupun sesudah menjadi, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kesuuzonan masyarakat kepada pejabat. Yang keempat, sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal rekrutan pegawai negeri sipil dan anggota militer. Yang kelima, memberi hak kepada masyarakat untuk mengakses segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Yang ketujuh, melakukan kampanye tentang bahaya atau sangat merugikannya tindakan korupsi, seperti memperkenalkan nilai-nilai korupsi kepada masyarakat dan mengadakannya pendidikan anti korupsi di setiap pusat pendidikan atau dalam berbagai kanal media seperti media elektronik, sosial media atau digital, atau media luar ruangan. Nah, selain ketujuh upaya pencegahan korupsi di atas, ada upaya pencegahan korupsi yang paling utama dan harus dilakukan sejak dini, yaitu keluarga. Keluarga sangat berperan penting dalam mewujudkan generasi anti korupsi, karena peran keluarga dalam membangun karakter anak-anak agar terwujudnya menjadi masyarakat atau bangsa yang berakhlak, mulia, dan anti korupsi, yaitu melalui pendidikan anti korupsi sedari dini. Nah, baik, sekian penjelasan tentang upaya pencegahan korupsi dari saya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, dan kita dijauhkan dari perbuatan atau sikap yang menggambarkan korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.